kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tadarus metode 5T. Nah, metode 5T kira-kira dari mana sih gitu kan? Ada nggak gitu kan? Asal ada nggak landasannya gitu kan? Ada nggak dalilnya gitu kan? Biasanya kan gitu kan. Jangan-jangan ini bid'ah nih. Ada nggak kira-kira dalilnya? Nah, jadi tadarus yang tadi disampaikan oleh Ustaz Amin, kisah sahabat Nabi itu tadarus gitu kan. Nah, apakah tadarus para sahabat itu seperti tadarus 5T ini gitu kan, 5T yang istilah yang sedang kita latih itu kan metodenya gitu. Apakah tidak seperti itu? Nah, mari kita simak. Nah, siapa yang tahu ataupun bisa dibuka surat Al-Baqarah ayat 129. 129. Nah, saya minta satu kelompok membacakan, perwakilan dari salah satu kelompok boleh. Silakan. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Masya Allah, barakallahu fiik. Kelompok yang lain minta tolong bacakan artinya. Oke, boleh kelompok itu dulu. Lanjut dulu. Al-Baqarah ayat 129. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Masya Allah. Nih Ustazah nih kayaknya biasa sari tilawah nih. Apa sih sari tilawah kan bener istilahnya? Ini. Aduh. Sangat menyentuh sekali walaupun membaca artinya. Baik. Ini di ayatnya Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Baik. Kita coba preteli, coba kita bagi-bagi ya, berdasarkan kata ataupun frasenya sedikit demi sedikit. Nah, ini secara umum ayat ini isinya apa atau bentuknya apa? Larangankah, perintahkah, atau apa lagi? Pertanyaankah atau apa? Apa? Permohonan atau doa. Ya. Bagaimana kita melihat itu doa? Gampang ya. Bagaimana dari kata mana? Robbana. Nah, kalau udah Robbana itu doa. Nah, artinya wahai Tuhan kami atau hai Tuhan kami. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan. Ini doa siapa yang berdoa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim aja. Nabi Ismail. Nah, Nabi Ibrahim punya putra Nabi Ismail. Oke, kita lanjut. Nah, kita katakan Rabbana wa ba'ats fihim. Jadi ini doa Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Rabbana wa ba'ats fihim. Nah, artinya Rabbana wa ba'ats fihim. Artinya apa kelompok ini? Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka. Di tengah mereka, mereka siapa? Iya manusia. Nabi Ibrahim waktu itu di mana? Di Mekah. Masya Allah. Di Mekah. Nah, jadi di sana di penduduk Mekah lah kurang lebih sekitar itu. Nah, apa doanya?
rasulam minhum. Artinya apa? Seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Nah, jadi Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Nah, kalau kita ambil dari Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum, dari sana saja kita ambil dua. Apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil atau hikmah atau tadabbur yang bisa kita ambil dari potongan ayat ini? Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Itu sampai sana aja. Silakan. Boleh. Saya kasih waktu mungkin ya. Kasih waktu dulu sejenak ya. Nanti silakan dipikirkan. Rabbana didiskusikan. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Nah. Perlunya pembimbing. Pembimbing dalam apa ini? Dalam mengajar. Mengajar aja. Iya baru sepotong. Kalau baru sepotong berarti pembimbing ya. Ini pembimbing. Tapi kalau kita ngambil potongannya aja berarti kan pembimbing dalam apa aja kan? Benar nggak? Ya kan? Misalkan kalau seorang perempuan misalkan butuh seorang suami, ya suami sebagai pembimbing. Ya kan mengajarkan juga, nggak mesti mengajarkan di yang sifatnya di kelas kan gitu kan? Itu. Jadi kalau dari sana minhum dari golongan mereka berarti bahasanya sama gitu kan? Jadi lebih tepatnya misalkan kita berada di wilayah Sunda, berarti kalau ada yang kita milih harus meminta utusan atau yang mengajarkan ya dari orang Sunda lagi misalkan gitu. Karena bisa jadi masyarakatnya lebih paham bahasa Sunda, misalkan lebih mudah menangkap, misal seperti itu kan gitu kan. Nah, orang Sunda. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tuh luar biasa ya. Visioner banget gitu kan. Coba kira-kira waktu antara ini kan Rasulullah minum. Rasulullah siapa sih? Nabi Muhammad ya. Itu jeda masa Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad itu kira-kira berapa lama? Katanya ada yang mengatakan 10 abad, sekitar 10 abad. Gitu kan, 10 abad, gitu kan? Jadi Nabi Muhammad kan kalau di garis keturunannya itu nyambung ke Nabi Ismail ya. Ismail kan gitu, Nabi Ismail. Nah, kalau nabi-nabi yang lain dari jalur Nabi Ishak, terus Nabi Isa ke bawah itu. Nah, Rasulam minhum. Kemudian selanjutnya potongan ayat selanjutnya apa potongan ayatnya? Yatlu alaihim ayatika. Apa artinya? Yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu. Ayat-ayatmu berarti ayat-ayat Al-Qur'an, ayat Allah. Nah, kita lanjut ke potongan ayat selanjutnya. Apa bunyinya? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Artinya apa? Dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka. Nah, mengajarkan kitab berarti kitab Al-Qur'an secara keseluruhan. Jadi berarti dari ayat-ayat harus selesai nggak kira-kira? Harusnya. Harus selesai ya, harus keseluruhan kitab dari ayat kitab gitu ya. Nah, kemudian hikmah. Hikmah ini apa sih kira-kira? Hikmah itu ada yang mengatakan as-sunnah ataupun syariat, pelajaran syariat, pelajaran agama kan gitu. Jadi tugasnya Rasul di sini apa? Tugasnya untuk mengajarkan Alkitab dan As-Sunnah. Nah, secara umum seperti itu. Sunnah. Dan syarat Islam tentang agama Islam. Baik. Dari potongan ayat ini ada yang bisa ngambil pelajaran? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Silakan kalau ada. Jadi ayat ini pertama wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dia disampaikan juga bahwa Rasulullah mengajarkan kepada manusia itu Al-Quran, kitab suci. Kemudian di dalam kitab suci itu berbagai macam ada larangan, ada hal-hal, ada dan sebagainya. Jadi kan itu sebagai hikmah dalam kehidupan. Masya Allah, barakallahu fiik. Oke. Kita lanjut dulu.
Kemudian potongan selanjutnya wa yuzakkihim, apa? Dan mensucikan mereka. Pelajarannya wa yuzakkihim. Maksud mensucikan mereka itu apa maksudnya? Kotor dibersihin gitu maksudnya. Badannya penuh najis terus dicuci misalkan. Ya, boleh. Izin dicoba. Ya. Jadi dari apa yang sudah diajarkan Al-Quran dan hikmahnya, kemudian tujuan utama mengajarkan Al-Quran itu adalah membersihkan, mensucikan. Apa yang dibersihkan? Yang dibersihkan yang tadi dibahas di awal bahwa manusia itu kan diciptakan nanti akan semuanya akan dihisab, nafasnya akan dihisab. Jadi disucikan apa yang sudah dia lakukan, baik itu amaliyah maupun imaniyah. Masya Allah. Allah yubarik fiik. Baik. Nah, kemudian potongan ayat selanjutnya innaka antal azizul hakim. Nah, secara umum di sini kalau kita melihat apa tugas Rasul di sini? Tugasnya apa? Tugasnya apa? Nah, itu kan ada itu beberapa. Pertama, membacakan tilawah. Yang kedua, ta'lim, mengajarkan. Yang ketiga, mensucikan ya. Jadi darinya enggak tahu ataupun berada dalam kesesatan diarahkan, gitu kan. Itu tazkiyah, gitu kan. Darinya awalnya berbuat misalkan syirik diluruskan, kan gitu. Nah, jadi 3 tugas besar ya, 3 tugas utama ya. Membacakan ayat, terus mengajarkan kitab dan hikmah dan tazkiyah. Nah, kira-kira 5T-nya di mana? Kita coba lihat. Nah, tadi sudah ini. Tadi apa? Membacakan, mengajarkan, dan nah ini tiga tugas besar ini. Nah, kemudian kita coba kalau mengkelompokkan menjadi satu metode yang dikenal dengan metode 5T. Nah, kita lanjut. 5T, sebelumnya 5T tadi apa? Tamhid, tilawah, tafsir, tadabbur, tazkiyah. Tamhid itu tadi apa? Tamhid itu persiapan, muqaddimah gitu kan. Kemudian yang kedua tilawah ya memang membaca. Kemudian yang ketiga tafsir. Yang keempat tadabbur, yang kelima tazkiyah. Nah, sekarang kita lihat tamhidnya ada di mana. Nah, di sini para masyayikh kita dari Naba mengkelompokkan atau menjadikan doa ini ataupun potongan ayat yang pertama ini itu sebagai tamhid, gitu kan. Kemudian tilawahnya mana? Ya jelas ayatnya atau potongan ayatnya yatslu alaihim ayatika. Nah, kemudian T selanjutnya tafsir dan tazkiyahnya diambil dari mana? Dari sini. Nah, tafsir kitab, kemudian juga tadabbur. Jadi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah itu masuk dalam tafsir dan tadabbur. Nah, kemudian tazkiyahnya yang mana? Sudah jelas di sini tazkiyah ya, mensucikan. Ya. Jadi inilah dia urutannya terjadinya metode 5T ya. Ngambilnya kalau ditanya dalilnya mana, dasarnya mana? Nah, 5T inilah kurang lebih dasarnya ataupun rujukannya. Pertama dari ayat dari surat apa tadi? Al-Baqarah ayat berapa? 129. Bunyinya Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Ada yang sudah hafal? Ya Allah. Minta tolong bacakan satu orang dari satu kelompok, bacakan dalil atau rujukan dari 5T. Silakan. Memastikan kita kali
Hafal ya. Dengan artinya kalau bisa ya, jangan lihat ya. Ditutup ya. Ntar dulu, bisa gampang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Iya. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Barakallah. Selanjutnya, kelompok selanjutnya. Baik, barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Masya Allah, barakallah. Ini yang bapak-bapak yang pada saat itu bisa bahasa Arab kan ya? Berarti dengan artinya kalau begitu. Nah, dengan artinya. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Artinya? Hafal artinya atau tahu? Ya Tuhan kami, utuslah Rabbana wab'ats fihim rasulan. Rasulan minhum. Ya Allah, ya Tuhan kami, utuslah di tengah kami seorang rasul. Terus yatlu alaihim ayatika, yang membacakan ayat-Mu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan yang mengajarkan Al-Qur'an dan kitab Al-Qur'an dan hikmah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau maha perkasa, hakim. Barakallah. Terakhir. Nah, ini dengan artinya juga nih ya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Artinya Rabbana wab'ats fihim, ya Tuhan kami, utuslah pada mereka Rasul minhum, seorang Rasul dari mereka, yatlu alaihim, untuk membacakan kepada
mereka ayat-ayatnya, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kitab, wal hikmah, dan hikmah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim, sungguhnya engkau maha azizun, maha perkasa, azizul hakim, maha bijaksana. Baik, barakallahu fiik. Shadaqallahu adzim. Baik para hadirin sekalian, itulah tadi dasar atau landasan atau dalil dari metode 5T. Sekali lagi, yang pertama adalah tamhid, kemudian tilawah, tafsir, tadabur, dan tazkiyah. Kurang lebih rentetannya seperti itu. Nah, bagaimana dengan para sahabat? Kan? Para sahabat tentunya tidak terurut seperti ini. Ini kan metode, yang namanya metode, ada metode umi, metode ini, metode itu. Tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan. Dan yang paling penting adalah apa? Tazkiyah. Jadi kalau seandainya kita tadarus biasa gitu di luar kelas misalkan, gitu kan, atau ketika aktivitas, yang penting adalah apa? Tazkiyahnya, tadabur dan tazkiyahnya. Yang penting seperti itu. Pada dasarnya tujuan akhirnya itu. Metode ini untuk memudahkan tentunya, terutama dalam pengajaran di kelas, gitu, untuk memudahkan. Nah, jadi kurang lebih itu 5T adalah tamhid, tilawah, tafsir, tadabur, dan tazkiyah. Dalilnya tadi landasannya itu Al-Baqarah ayat 129. Baik, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak. Materinya dicukupkan sampai sekian. Saya